pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kembali ketemu dengan saya, Tony 83 Kalio. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman ya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengalaman. Ada pertanyaan ke WA saya, Pak Tony, saudara saya divonis ada kista. Terus bisa nggak pengobatannya menggunakan kalio? Nah, terus terang kalau saya mengatakan harus bisa atau tidak, saya hanya bisa berbagi pengalaman teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat komen dari salah satu teman kita di luar saya kan tinggal di Cibinong, dari luar Cibinong, itu ternyata waktu kita upload video tentang kalio, kalau nggak salah tanggal 25 Mei 2023, itu beliau langsung komen mengatakan begini, oh terima kasih Pak Tony, saya kondisinya itu divonis kista, setelah konsumsi kalio itu ternyata dinyatakan sembuh. Ya, padahal seingat saya, beliau itu konsumsi kalio itu sudah sekian tahun yang lalu waktu ketemu dengan saya. Kalau nggak salah kita ketemu di Malang ya Bu ya. Nah, mungkin kalau Ibu lihat videonya ini lagi, wah inget waktu kita ketemu, kita ngobrol bareng ya. Ternyata Ibu percaya dengan kalio, melakukan konsumsi. Senang sekali saya mendengar kabar seperti ini ya. Kalau nggak salah beliau itu juga tim dari Bu Ngatia. Halo Bu Ngatia, di video tentang stroke saya sempat menyinggung tentang Bu Ngatia di sini ya. Nah, hari ini saya melakukan tentang kista. Nah, berdasarkan pengalaman saya, sebelum saya anjurkan cara minum yang biasa saya anjurkan, itu teman-teman cek dengan ahli kesehatan, terus kemudian setelah dicek, maksudnya lihat berapa besarnya, supaya teman-teman bisa mengontrol harusnya minimal terjadi perubahan tidak. Apakah setelah minum kalio ini kistanya makin membesar, tetap saja, atau bahkan mengecil dan bahkan hilang? Kita perlu bukti teman-teman. Ya teman-teman, jadi saya anjurkan sekali lagi, sebelum teman-teman bila memang ingin mengkonsumsi kalio untuk terapi pengobatan yang kista ya, saya anjurkan sebelumnya teman-teman lakukan pengecekan, terus kemudian cek biasanya diameter dari kista tersebut teman-teman, minimal, jadi kita tahu kondisi diri kita teman-teman ya. Bagi orang yang belum pernah konsumsi kalio, seperti di video sebelumnya, saya selalu menganjurkan minum setengah tutup teman-teman, setengah tutup ya. Kemudian 1-5 menit terjadi reaksi pusing, mual atau keluar keringat atau tidak. Bila tidak, lanjutkan ke 1 tutup. Tunggu 1-5 menit lagi, pusing, mual atau keluar keringat atau tidak. Bila tidak, seperti yang tadi saya sebutkan ya, itu teman-teman kita anjurkan minum sepertiga botol, sepertiga botol, sepertiga botol. Jadi sepertiga botol bangun tidur, kondisi perut kosong, pastinya ya bangun tidur nggak langsung kita makan ya, pasti perut kosong. Yang kedua antara jam 3 jam 4 sore, itu saya yakin kondisi juga harus perut kosong teman-teman, karena jam makan siang rata-rata jam 12 jam 1 teman-teman ya. Nah, malam itu waktu mau tidur, itu biasanya 2-3 jam setelah makan malam teman-teman ya, atau kondisi pas kita mau tidur. Lakukan itu bagi yang di awal sampai masa haid itu tiba. Jadi contoh, kenal kalio misalnya hari ini, terus silahkan teman-teman cek untuk siklusnya, kapan kira-kira biasanya haid itu tiba. Contoh misalnya kurang lebih 10 hari lagi rata-rata akan tiba masa haid. Nah, teman-teman apa yang dilakukan? Dari mulai minum pertama sampai nanti masa haid. Nah, dari minum pertama tadi saya katakan minum sepertiga ya, setengah tutup, naik 1 tutup,
kemudian baru naik ke sepertiga, sepertiga, sepertiga. Lakukan maksimal 1 hari 1 botol selama sampai haid pertama, teman-teman. Ya, nanti di hari haid pertama ya, teman-teman saya anjurkan itu untuk konsumsinya bukan 1 botol. Saya anjurkan 2 sampai 3 botol, teman-teman. Ya. Kenapa? Tujuannya adalah di saat kita konsumsi dalam jumlah banyak, ya, harapan saya adalah hidrogen yang tinggi ini atau air yang memiliki sifat basa ini, hidrogennya menyebar ya ke seluruh tubuh ya, dengan harapan meredakan kadar asam lebih cepat, teman-teman. Ya, menurunkan kadar asam lebih cepat sehingga kondisi tubuh kita menjadi jauh lebih basah, teman-teman. Jadi peningkatannya, teman-teman. Karena kalau kita minumnya sedikit, tubuh kita kan asam. Ibarat air panas, kita pengen bikin supaya dingin, harus kalau dikit-dikit lama nggak dinginnya. Nah, tapi kalau kita sekaligusin air yang jauh lebih dingin, itu otomatis akan lebih cepat, teman-teman, reaksinya. Sama seperti ini. Tubuh yang tadinya asam, di saat kita konsumsi dalam jumlah banyak, ya, itu diharapkan lebih cepat mampu membuat tubuh kita jauh lebih basah. Dan harapan kita yang terutama, di saat di ovarium tersebut, ya, kadar basahnya ini lebih cepat, teman-teman. Ya, harapan kita kalau memang ovarium tersebut jauh lebih basah, harapan kita di sini kista itu lebih cepat mengecil, teman-teman. Ya, saya melihatnya contoh yang paling gampang luka, teman-teman. Ya, luka ternyata di saat disemprotkan dengan sesuatu yang sifatnya lebih basah, ternyata kok lebih cepat kering di situ. Ya, banyak saya melihat yang terjadi di sini di lapangan, laporan pada saya atau bahkan menceritakan di saat pertemuan, Pak Tony, ini setelah sebelum minum Kalio itu dicek itu ternyata diameternya sekian. Saya anjurkan lakukan itu, ternyata saya katakan coba dicek lagi, teman-teman. Ya, setelah rata-rata 1 sampai 2 bulan, teman-teman. Ya, lakukan itu, ternyata banyak yang melaporkan itu mengecil. Nah, terus kemudian salah satunya ini bahkan ada satu kawan kita membuat laporan atau menceritakan ternyata dinyatakan hilang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di sini melihat banyak sekali, teman-teman. Tapi saya hanya menganjurkan begini. Kita tidak akan bisa menceritakan kalau kita tidak merasakan, teman-teman. Ya, bagi penderita yang dinyatakan ada kista, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu solusi. Cuman yang saya anjurkan tadi kembali saya tekankan, ya, pertama tes sepertiga, tapi di saat pas dapat itu nanti saya anjurkan minum dalam jumlah banyak. Tujuannya adalah meningkatkan kadar pH dengan cepat, untuk meningkatkan kadar pH dalam tubuh kita dengan cepat, saya tekankan lagi. Ya, supaya darah kita atau tubuh kita menjadi lebih alkali, teman-teman. Ya, diharapkan kondisi tubuh yang jauh lebih alkali mampu itu membuat tubuh kita terjadi perubahan. Ya, salah satunya harapan kita yang tadi terjadi di kista. Tapi ada satu catatan di video sebelumnya, kalau kita konsumsi ternyata tubuh kita ternyata di sini mulai pegel, teman-teman. Bahkan bangun tidur ngangkat tangan agak berat. Ini saya katakan sekali lagi, stop, teman-teman. Berhenti 1 sampai 2 hari sampai ngilunya, pegelnya hilang, teman-teman. Baru mulai lagi. Ya, di situ. Jadi harapan kita itu tidak terjadinya terlalu basah, karena terlalu asam tidak bagus, ya, berakibat fatal. Bahkan ada pernyataan kalau pH darah kita 5 sampai 5,5, sel kanker dalam tubuh kita akan berkembang, tapi sel kanker tidak akan berkembang di pH 7,2 sampai 7,4. Itu sel kanker, teman-teman, ya. Nah, saya cuma melihatnya di sini tubuh kita terlalu asam nggak boleh, terlalu basah nggak boleh, teman-teman.
ya. Nah, dengan konsumsi ini minimal mampu menetralisir asam atau membuat tubuh kita jauh lebih basah. Di sini diharapkan mampu membantu teman-teman. Ya, ini saya sampaikan tutorial ini atau di video ini tidak panjang lebar, dengan tujuan adalah mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kurang jelas, teman-teman bisa komen. Nanti kita akan coba bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya bisa di sini lebih banyak yang memahami. Ya, demikian video kali ini. Mungkin karena saya juga menjelaskan ini di secara media sosial ini saya tidak terbiasa, teman-teman. Ya, mungkin teman lihat saya pemula, masih baru, tapi yang saya lakukan ini adalah pengalaman, teman-teman. Ya, pengalaman, mudah-mudahan pengalaman yang saya rasakan ini bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen untuk Tony 83 Kallio. Semangat pagi, salam sehat, dan sukses selalu buat kita semua.